Sebagai salah satu negara berkembang terbesar, Tiongkok terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosialnya melalui proyek-proyek infrastruktur berskala raksasa. Para insinyur Tiongkok bagaikan pahlawan super di dunia konstruksi, berdedikasi, visioner, dan tak kenal lelah dalam mewujudkan proyek-proyek monumental yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah di balik proyek-proyek rekayasa kolosal China. Dari ide besar di atas kertas, hingga keajaiban nyata yang menaklukkan tantangan alam dan teknologi. Seperti pepatah kuno Tiongkok mengatakan, untuk menjadi kaya, bangunlah jalan terlebih dahulu. Ungkapan ini menggambarkan filosofi mendasar pembangunan China, bahwa transportasi adalah fondasi kemakmuran. Arus manusia dan barang yang lancar menjadi syarat utama pertumbuhan ekonomi. Teknologi dan rekayasa bukan sekadar alat, tetapi kekuatan yang mengubah dunia, mempercepat laju sejarah dan mendorong kemajuan peradaban manusia. Kini, seiring kebangkitan China sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, sekaligus pusat manufaktur global, negara ini juga membuktikan keunggulan dan kapasitas tekniknya. Serangkaian megaproyek menakjubkan telah menunjukkan kekuatan nasional dan vitalitas baru Tiongkok di tengah perubahan ekonomi global. Inilah kisah tentang bagaimana China membangun masa depan satu struktur megah demi satu. Proyek-proyek rekayasa kolosal di China dikenal karena skala besarnya, kompleksitas teknis yang tinggi, investasi luar biasa, serta dampak jangka panjangnya terhadap berbagai sektor, mulai dari transportasi, konstruksi, pengelolaan air, energi, hingga pertahanan nasional. Dalam kurun waktu hanya 1 dekade, Tiongkok telah membangun dan mengoperasikan lebih dari 45.000 km jalur kereta berkecepatan tinggi. Sebagai perbandingan, Jepang dan negara-negara Eropa memerlukan waktu hampir 3 kali lebih lama untuk mengembangkan jaringan mereka, dan skalanya pun hanya sebagian kecil dari milik China. Saat ini jaringan kereta cepat Tiongkok melampaui total panjang jaringan seluruh negara lain di dunia. Jika digabungkan, secara teknologi, China telah bertransformasi dari negara pengimpor menjadi pemimpin global, bahkan memelopori era kereta api berkecepatan tinggi generasi 4.0. Beberapa proyeknya telah menjadi ikon dunia rekayasa modern. Bendungan Tiga Ngarai berdiri sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar dan paling kompleks di bumi. Proyek pengalihan air selatan utara menjadi pemindahan air antar cekungan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara reklamasi lahan di Kepulauan Nansha kerap disebut sebagai keajaiban teknik di tengah lautan. Namun di antara semua proyek tersebut, ada satu yang benar-benar mendorong batas kemampuan manusia. Proyek penghubung pulau ke daratan terpanjang di dunia. Dari udara, pemandangan ini seperti karya seni raksasa di atas samudra. Jembatan Zhaoshan, penghubung pulau ke daratan terpanjang di dunia, dengan bentang utama sepanjang 1.650 meter. Jembatan ini melompati laut dalam satu tarikan, dan selama 10 tahun berturut-turut menyandang gelar jembatan dengan bentang terpanjang di China. Namun ini hanyalah awal dari kisah luar biasa tersebut. Bersama jembatan Xiaohumen, Jintang, Taoyuan, Sangjiao, dan Shengxi, terbentang rangkaian jembatan sepanjang hampir 50 km yang menyatukan pulau-pulau terpencil menjadi satu kesatuan daratan. 9 tahun kemudian, jembatan Yushan sepanjang 8 km dibangun untuk menghubungkan Pulau Yushan dengan Pulau Daishan. 12 tahun setelahnya, jembatan Daishan sepanjang 25 km menyatukan Pulau Daishan dengan Pulau Utama Zhaoshan. Bersamaan dengan jembatan Donghai sepanjang 32,5 km yang menghubungkan Shanghai dengan Pulau Yangshan, serta jembatan raya Liuheng yang kini tengah dibangun, seluruh jaringan jalan tol laut ini telah berhasil membentuk daratan baru tepat di atas gelombang samudra. Hasilnya, kini China memiliki pelabuhan kargo tersibuk di dunia, pangkalan petrokimia hijau offshore terbesar kedua, dan kawasan perikanan utama yang menopang ekonomi maritimnya. Ini bukan sekedar jembatan. Ini adalah simbol konektivitas super yang membentuk kembali garis pantai China dan mendefinisikan ulang batas kemampuan rekayasa manusia modern. Setelah menaklukkan tantangan jembatan lintas laut, Tiongkok kini mengarahkan pandangannya pada ujian yang lebih besar, menembus kedalaman laut. Inilah terowongan bawah laut Gintang, terowongan rekayasa paling panjang di dunia. Terowongan ini membentang sejauh 16,18 km dengan 11,21 km di antaranya digali di bawah dasar laut menggunakan teknologi perisai raksasa. Secara teknis, ini adalah salah satu pencapaian rekayasa modern paling menakjubkan.
Penampangnya berdiameter 14,5 meter yang setara dengan gedung 5 tangga, atau cukup luas untuk menampung 2 jalur kereta api berkecepatan tinggi. Pekerjaan penggalian dilakukan oleh mesin perisai kolosal yang bernama Dinghai, dengan kepala pemotong hampir 15 meter lebarnya. Pisau-pisau baja pada mesin ini bekerja layaknya taring binatang raksasa, mengiris lapisan batu dan tanah di bawah tekanan air laut. Dipandu oleh sistem navigasi satelit Beidou atau BU buatan China, Dinghai bergerak dengan presisi luar biasa menuju mesin perisai kembar, yaitu Yongzhou, yang menggali dari arah berlawanan. Jauh di bawah dasar laut, kedua mesin itu akhirnya bertemu dengan tingkat akurasi hanya dalam beberapa milimeter. Lalu apa yang membuat terowongan bawah laut Gintang begitu istimewa hingga disebut nomor 1 di dunia? Kuncinya terletak pada kecepatan tinggi. Kereta yang melintas di dalamnya dirancang untuk melaju hingga 250 km per jam, jauh melampaui rekor terowongan Channel antara Inggris dan Prancis, maupun terowongan Seikan di Jepang. Dari segi panjang, kedalaman, dan kecepatan rancangannya, Gintang tak tertandingi dimanapun di bumi. Namun tantangan sejatinya bukan hanya soal panjang. Terowongan ini membentang hingga 78 meter di bawah permukaan laut, di mana mesin perisai harus menahan tekanan air yang luar biasa besar. Sepanjang jalur penggalian, para insinyur menghadapi 28 lapisan geologis berbeda, bergantian antara batu keras dan tanah lunak, kondisi yang membuat pekerjaan ini berisiko tinggi dan sangat kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, para teknisi melakukan modifikasi besar pada mesin perisai. Mereka menambahkan pipa injeksi air di kepala pemotong untuk mengatasi tanah liat lengket, memperkuat struktur kubah terowongan agar mampu menahan tekanan ekstrim, dan meningkatkan sistem penggerak agar tetap stabil selama jarak jauh. Konstruksi ini menggunakan metode perisai ganda. Mesin Yongzhou menggali sejauh 4.940 meter dari sisi Ningbo, sementara Dinghai menembus 6.270 meter dari sisi Jiaxing. Perbedaan jarak ini bukan kebetulan. Kondisi geologi di kedua sisi sangat berbeda. Satu sisi didominasi batu keras, sedangkan sisi lainnya tanah lunak, sehingga penggalian simetris mustahil dilakukan. Titik pertemuan akhirnya dipilih dengan cermat di area batuan paling stabil untuk menjamin keselamatan. Dalam proyek sebesar ini, akurasi adalah segalanya. Kesalahan sekecil apapun dalam pengukuran bisa berakibat fatal. Dua terowongan bisa meleset dan tak pernah bertemu. Untuk mencegah hal itu, tim rekayasa menerapkan sistem navigasi real-time yang terhubung ke 6 satelit Beidou, mengkoreksi setiap penyimpangan posisi mesin secara langsung. Hasilnya menakjubkan. Saat kedua terowongan akhirnya bertemu, deviasi penyelarasan hanya 2 cm. Sebuah bukti nyata bahwa di bawah laut terdalam pun, presisi dan tekad manusia mampu menembus batas alam. Kemudian tibalah tantangan terakhir, bagaimana cara mengeluarkan mesin raksasa setelah kedua perisai itu bertemu di bawah laut. Ketika dua raksasa baja itu saling menyapa di kedalaman bumi, tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan kembali. Solusinya adalah sebuah teknik luar biasa yang disebut pelepasan cangkang. Dalam metode ini, mesin perisai dibongkar sepotong demi sepotong dan diangkut keluar melalui terowongan, sementara cangkang bajanya dibiarkan tetap di tempat menjadi bagian permanen dari struktur dan memperkuat terowongan dari dalam. Rencananya, terowongan bawah laut Gintang akan selesai pada akhir tahun 2026 dan mulai beroperasi untuk kereta berkecepatan tinggi Yongbo pada tahun 2028. Setelah rampung, penumpang dapat melakukan perjalanan dari Ningbo ke Zhuoshan hanya dalam 30 menit, mengakhiri sejarah panjang pulau tersebut yang selama ini terisolasi tanpa akses kereta api. Namun di balik keberhasilan besar ini, banyak pihak melihat tujuan yang lebih luas. Terowongan Gintang bukan sekedar jalur menuju Zhoushan, melainkan proyek percobaan yang mungkin menjadi tahapan awal menuju terowongan lintas Selat Taiwan. Jika rencana besar itu benar-benar diwujudkan, Gintang akan menjadi latihan teknis paling krusial dalam sejarah rekayasa bawah laut Tiongkok. Untuk memahami seberapa maju teknologi China dalam membangun terowongan di bawah laut, mari kita lihat salah satu proyek paling ambisius di dunia, Jembatan Terowongan Hong Kong Zhuhai Macau. Pertanyaannya sederhana namun menantang. Laut penuh air, jadi bagaimana membangun terowongan di bawah dasar laut? Terowongan bawah air ini membentang sejauh 6,7 km, sekitar 40 meter di bawah permukaan laut, dan merupakan bagian penting dari jembatan sepanjang 55 km yang kini dipuji sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern.
Pada awalnya, para insinyur mempertimbangkan penggunaan mesin bor terowongan. Namun metode itu menuntut kestabilan geologi tinggi dan menghasilkan terowongan yang jauh lebih dalam daripada yang dibutuhkan. Solusinya adalah teknologi terowongan tabung terbenam. Dalam metode ini, parit besar dikeruk di dasar laut, kemudian bagian-bagian beton prafabrikasi yang disebut tabung imersi diturunkan ke dalamnya. Tabung-tabung ini disusun, diselaraskan dengan presisi tinggi, lalu disambung dan ditimbun kembali dengan pasir dan kerikil. Setiap segmen terowongan memiliki panjang 180 meter dan berat 76.000 ton, sepadan dengan kapal induk raksasa. Di dalamnya terdapat 2 jalur lalu lintas 3 lajur, serta 2 terowongan layanan tambahan. Namun membangun 1 unit beton bertulang sepanjang itu dalam satu bagian hampir mustahil. Karena itu, para insinyur China mengembangkan sistem fabrikasi presisi tinggi, menyambung setiap bagian di fasilitas galangan khusus sebelum akhirnya diturunkan dan diselaraskan di bawah laut. Teknologi dan ketepatan luar biasa inilah yang menjadikan proyek ini bukan sekedar jalur penghubung antar wilayah, melainkan simbol keunggulan teknik modern China, sebuah bukti bahwa batas antara daratan dan lautan kini dapat dilampaui oleh kekuatan manusia dan rekayasa. Para insinyur menemukan solusi luar biasa. Mereka membagi setiap bagian terowongan menjadi 8 segmen yang lebih kecil, lalu membangunnya terlebih dahulu di pabrik sebelum disambung menjadi satu unit utuh sepanjang 180 meter. Secara keseluruhan, proyek ini menelan 330.000 ton baja dan 2 juta ton beton, cukup untuk membangun 8 menara Burj Khalifa. Di Pulau Nutu, yang sebelumnya tak berpenghuni, lebih dari 3.000 pekerja mendirikan pabrik besar hanya dalam waktu 100 hari. Tugasnya tunggal, memproduksi 33 tabung imersi yang dibutuhkan untuk terowongan, dengan kapasitas 2 tabung per bulan. Masing-masing tabung raksasa ini beratnya mencapai 76.000 ton. Setelah lebih dari 1.400 hari pembangunan tanpa henti, hampir seluruh bagian terowongan berhasil dipasang. Puncaknya terjadi ketika bagian terakhir, E30, diturunkan dengan hati-hati ke dasar laut.